Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nani Ermawati, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Sukakarya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari ruang kolaborasi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu kelompok SMA, yang terdiri dari saya sendiri, Nani Ermawati, kemudian ada Bapak Fuad, kemudian yang ketiga ada Ibu Agustin, yang keempat ada Ibu Nurlela, dengan fasilitator Bapak Kusman Subarja dan pengajar praktik Bapak Abdul Rusyid dan Bapak Acim. 5 kompetensi sosial emosional terdiri dari 1. Kesadaran diri, 2. Manajemen diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Keterampilan berelasi, dan 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ide implementasi pembelajaran sosial emosional untuk peserta didik. Terdiri dari 1. KSE yang dikembangkan, 2. Bentuk implementasi, 3. Skenario penerapan. KSE yang dikembangkan, 1. Kesadaran diri. Bentuk implementasi, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Guru menciptakan sikap saling percaya akan menumbuhkan perasaan aman dan nyaman bagi peserta didik dalam mengekspresikan dirinya. Dengan skenario deskripsi kegiatan pembelajaran. 1. Guru menyapa peserta didik. 2. Guru beserta peserta didik berdoa sebelum kegiatan pembelajaran. 3. Guru memberikan gambar emotikon dan menanyakan kabar peserta didik dan permasalahan apa yang sedang dihadapi. Pada kegiatan ini, peserta didik dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai religi. Deskripsi tambahan yang terlibat yaitu guru dan peserta didik. Tempat di kelas, waktu sebelum pembelajaran dengan durasi kurang lebih 10 menit dan kebutuhan perlengkapan laptop, papan tulis, aplikasi roda emosi. Berikut adalah ilustrasinya. KSE yang dikembangkan, 2. Manajemen diri. Bentuk implementasi, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Dengan skenario, deskripsi kegiatan pembelajaran, guru memberikan motivasi kepada peserta didik tentang materi rangkaian listrik dengan menayangkan video pembelajaran materi terkait. Pada fase ini, peserta didik memotivasi diri untuk mulai mengikuti pelajaran, menggunakan keterampilan diri untuk memahami dan menunjukkan keberanian untuk mengungkapkan pendapat atas pertanyaan. Deskripsi tambahan yang terlibat yaitu guru dan peserta didik. Tempat di kelas, waktu pada jam pembelajaran dengan durasi 2 kali 45 menit. Kebutuhan atau perlengkapan, modul ajar, laptop, proyektor, dan papan tulis. Berikut ilustrasinya. Hari ini teh, Mama mau jelasin tentang rangkaian listrik nih ke Mini. Kamu ingat gak Mini? Kalau sumber listrik itu teh memiliki kutub positif dan negatif. Apabila kutub positif dan negatif suatu sumber listrik dihubungkan dengan sepotong kabel, akan timbul arus listrik yang mengalir dari kutub positif menuju negatif. Untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik, kita teh dapat mengujinya dengan memasang lampu senter pada kabel tersebut. Jika lampu senter tersebut menyala, berarti ada arus listrik yang mengalir melalui kabel dan lampu senter tersebut loh. Arus listrik ini hanya dapat mengalir dalam rangkaian tertutup loh, yaitu rangkaian yang tidak memiliki ujung dan pangkal. Arus listrik tidak mengalir dalam rangkaian terbuka, yaitu rangkaian memiliki ujung dan pangkal. Lampu teh dapat terus menyala apabila kabel penghubung antara baterai dan bola lampu tidak dilepas. Supaya kita tidak perlu memasang dan melepas kabel terus-menerus, dibuatlah alat yang dapat menyambung dan memutus listrik yang namanya saklar. Oh, begitu ya? Wow! Baterai teh dapat disusun dengan berbagai cara untuk membentuk rangkaian listrik. Jika baterai atau sumber listrik yang lain disusun berderet, rangkaiannya teh disebut rangkaian seri. Sebaliknya, jika baterai atau sumber energi listrik yang lain disusun sejajar,
Rangkaiannya disebut rangkaian paralel. Gabungan dari susunan seri dan paralel teh membentuk rangkaian campuran. Oh, aku ingat. Pernah praktikum tentang rangkaian listrik di sekolah. Coba Mini sebutkan, apa saja sifat-sifat dari rangkaian listrik? Oke, aku bisa nih kalau ini. Sifat rangkaian seri adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. Contoh penggunaan rangkaian seri adalah pada baterai senter. Jika salah satu baterai habis, lampu senter tidak akan menyala. Sifat rangkaian paralel adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tetap menyala. Rangkaian paralel digunakan untuk rangkaian lampu di rumah, karena rangkaian seperti itu tidak menyebabkan lampu lain padam, meskipun salah satu lampu diputus atau dimatikan. Rangkaian campuran merupakan rangkaian gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Pada rangkaian campuran ini, jika lampu A diputus, ketiga lampu B, C, dan D tidak dapat menyala. Hal ini dikarenakan lampu A berkedudukan seri terhadap gabungan lampu B, C, dan D. Akan tetapi, jika salah satu lampu pada rangkaian paralel diputus, misalnya lampu C, ketiga lampu yang lain tidak terpengaruh, yaitu lampu A, B, dan D. Wah benar, anak mama memang pintar. Gemes. Nah, berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik, benda teh dapat dibedakan menjadi konduktor listrik dan isolator listrik. Konduktor listrik adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik, yang umumnya berupa logam seperti besi, baja, kuningan, dan timah. Sementara itu, isolator listrik adalah benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, misalnya plastik, kaca, dan kayu yang kering. Iya kan, Ma? Bener banget, sayang. Wow, listrik yang setiap hari kita pakai ternyata sangat menarik ya kalau dipelajari. Sekarang aku jadi mengerti dari mana listrik berasal dan bagaimana cara kerjanya. Ayo ajari aku lagi, Ma, tentang hal yang lain. Boleh, Mini. Di video selanjutnya teh, nanti kita sama-sama belajar tentang magnet ya. Wah, asik banget. Nantikan videonya ya, teman-teman. KSE yang dikembangkan 3 kesadaran sosial dengan bentuk implementasi yaitu pembelajaran eksplisit. Skenario pembelajaran 1. Guru memberikan waktu kepada peserta didik untuk berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing. Pada fase ini, guru memberikan penilaian kepada peserta didik bagaimana mereka mempertimbangkan pendapat orang lain dan mempertimbangkannya, mengakui kemampuan orang lain, menunjukkan kepedulian, bersikap adil dalam menghadapi teman, dan selalu bersyukur. Deskripsi tambahan yang terlibat yaitu guru dan peserta didik. Tempat di kelas, waktu saat kegiatan pembelajaran, durasi 2 kali 45 menit, dengan kebutuhan modul ajar, buku pelajaran, buku tulis, alat tulis, dan smartphone. Berikut ilustrasinya. KSE yang dikembangkan 4. Keterampilan berelasi. Bentuk implementasi, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Dengan skenario, guru membimbing peserta didik serta memberikan penilaian kepada peserta didik. Pada fase ini, selama diskusi kelompok berlangsung, peserta didik melatih diri untuk berkomunikasi secara efektif dalam memberikan ide dan pendapatnya. Peserta didik mempraktikkan kerjasama secara kolaboratif dan mampu mencari dan memberikan bantuan apabila ada yang membutuhkan. Deskripsi tambahan yang terlibat yaitu guru dan peserta didik, tempat di kelas, waktu saat kegiatan pembelajaran, durasi 2 kali 45 menit, kebutuhan perlengkapan yaitu lembar observasi, alat tulis, dan smartphone. Ikut ilustrasinya. KSE yang dikembangkan 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
dengan bentuk implementasi, integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Skenario, guru meminta peserta didik pada akhir diskusi mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, tanggapan, saran, dan pertanyaan. Pada fase ini dapat menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk mengambil pilihan yang membangun dan berdasarkan atas kepedulian dengan menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan, mengidentifikasi solusi dari masalah pribadi dan sosial, berlatih membuat keputusan, menganalisis informasi, data, fakta, mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi dari tindakan. Menyadari keterampilan berpikir kritis itu sangat berguna. Deskripsi tambahan yang terlibat adalah guru dan peserta didik. Tempat di kelas, waktu saat kegiatan pembelajaran dengan durasi 2 kali 45 menit. Kebutuhan laptop, proyektor, dan pap. Berikut ilustrasinya. 2. Ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Meliputi 1. Menjadi teladan, 2. Belajar, 3. Berkolaborasi. Bentuk penguatan menjadi teladan KSE yang dikembangkan yaitu kelima KSE dengan skenario penerapan. 1. Guru hadir tepat waktu. 2. Guru aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah. 3. Guru menuntaskan tugasnya baik administratif dan non-administratif. Dengan deskripsi tambahan yang terlibat adalah seluruh warga sekolah, tempat di lingkungan sekolah, waktu, hari efektif sekolah, durasi kondisional dengan kebutuhan perlengkapan jurnal piket guru, surat tugas guru, perangkat administrasi guru. Bentuk penguatan belajar KSE yang dikembangkan yaitu kelima KSE dengan skenario penerapan. 1. Aktif berpartisipasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi diri dari berbagai sumber pelatihan. 2. Saling bekerja sama dalam mengaktifkan komunikasi belajar sekolah. 3. Membuat laporan akhir dalam setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 4. Melakukan refleksi diri dalam setiap aktivitas pembelajaran. Dengan deskripsi tambahan yang terlibat yaitu seluruh warga sekolah, tempat sekolah dan luar sekolah, waktu, hari efektif sekolah dengan durasi kondisional. Kebutuhan perlengkapan yaitu surat tugas guru, proposal kegiatan, dan lembar LPJ. Bentuk penguatan kolaborasi KSE yang dikembangkan yaitu manajemen diri dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan skenario penerapan. 1. Membuat kesepakatan secara bersama-sama. 2. Mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan pembuatan modul P5. Deskripsi tambahan yang terlibat adalah guru dan PPK, tempat lingkungan sekolah, waktu, hari efektif sekolah, kebutuhan, laptop, ATK, modul ajar P5. Bentuk penguatan kolaborasi KSE yang dikembangkan, manajemen diri dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan skenario penerapan, supaya tujuan pendidikan dapat tercapai yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, sekolah memiliki lingkungan yang nyaman dan aman, dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis secara maksimal, maka semua komunitas di sekolah harus mampu untuk bekerja sama, berkolaborasi melaksanakan program sekolah, diantaranya membuat kesepakatan antara guru secara bersama dan menerapkan 5 KSE. Deskripsi tambahan yang terlibat yaitu guru dan PTK, tempat lingkungan sekolah, waktu, hari efektif sekolah, dan kebutuhan, laptop, ATK, dan modul ajar P5. Demikian pemaparan hasil diskusi kelompok 2 dari ruang kolaborasi modul 2.2 Pendidikan Sosial Emosional. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.